Tahun ini sudah berapa kali Mas naik gunung ini? Tahun ini hampir 27. Ini hampir 27 kalinya. Ya, ke-27 kali. Satu bulan berarti pasti naik gunung itu ya? Pasti naik. Bisa sampai berapa kali satu bulan Mas? Enggak nentu sih Pak, kadang ya bisa 4, kadang bisa lebih dari 4 gitu. 4 kali. Berarti hampir tiap kan itu naik gunung itu berarti? Iya, karena nggak ada kerjaan lain. Belum ada yang gondeli. Seringnya dari ke-27 itu kemana? Seringnya ke Mongkrang sama Lawu. Mongkrang sama Lawu. Kenapa tuh? Kenapa kok Karena sering ke sana itu? pertama dekat dari rumah, terus di sana tuh nggak terlalu ramai juga sih Pak, nggak terlalu ramai. Terus saya suka vegetasinya, vegetasinya enak banget lah kalau di pandang saya ya. Justru kalau tidak ramai malah menurut jenengan asik gitu ya? Asik. Karena Kan bisa menikmati itu ya. Kan ada tipikal juga yang pengennya itu yang nyari yang rame itu, banyak temennya gitu. Jadi tapi ada yang sebaliknya juga karena pengen menikmati alam tadi ya, jadi sendiri lebih diminati gitu ya. Iya. Kalau view-nya memang bagus di Lawu sama di Mongkrang ya tadi. Iya, kalau di Lawu sendiri sih kalau di puncaknya ya view-nya kayak gitu ya Pak ya, kayak cuma lautan awan, sederhana lah. Cuman di Lawu itu kan bagusnya di sabananya Pak. Sabananya, Sabananya bagus. Bahkan camp areanya juga ada yang sabana itu ya. Iya, ada di itu namanya Bulak Peperangan. Bulak Peperangan itu sabana. Kalau yang di Pakan Menjangan itu kayak hutan pinus gitu. Nggak camp areanya. Camp areanya. Menarik juga ya. Iya. Kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol ada kawah apa? Kawah Chandra di Muka. Gimana tadi turunnya? Itu kalau kawah Chandra di Muka itu spesifik naiknya harus ke lewat jalur Cemoro Kandang ya Pak. Cemoro Kandang. Iya. Bisanya lewat di situ. Bisanya paling enak di situ. Oh, paling enak. Cemoro Karena itu kan nanti di pos 2 Cemoro Kandang itu tinggal ambil ke kanan. Kanan itu ada turunan, tinggal turun itu, habis selesai turun ambil ke kiri, tinggal lurus saja udah sampai kawah Chandra di Mukanya. Apa yang ada di sana Mas? Kalau di sana tuh ya cuman asap belerang gitu. Tapi masih aktif itu ya? Masih kelihatan airnya apa? Naik gitu ya? Kalau airnya saya nggak lihat karena nggak kuat sampai airnya. Oh, itu Jadi radius berapa meter itu? Dekat sih Pak, kayak cuman berapa meter dari titiknya. Titiknya. Tapi kan bau. Seperti di Dieng itu kan bisa melihat langsung itu Di Dieng. sampai jarak dekat itu pun bisa itu ya. Kalau di laut kayak bisa kalau buat. Oh iya tuh. Tapi kan bahaya juga ya Pak, gasnya itu ya. Ya saya takutnya itu sih. Sama ya udah. Kalau yang sering jadi mitos di mana? Di Lawu itu kan ada pasar setan itu. Padahal kan view-nya malah justru bagus ya itu ya. Tapi kebanyakan orang malah jadi mitos itu. Ketika sana nggak boleh apa-apa gitu ya. Iya. Pernah nyoba-nyoba gitu nggak? Kan termasuk yang nggak suka-suka. Ya, termasuk yang penasaran dengan mitos-mitos itu. Seperti di sini tadi katanya penasaran nih dengan batu pocong yang mana ya. Ternyata ketemu juga tadi ya. Iya. Kalau di pasar setan ini, pasar setan Dieng itu yang di Lawu. Di Lawu itu nama kan juga pasar Dieng Pak. Oh iya, ada pasarnya. Itu mitosnya, nah kalau ada suara-suara transaksi gitu, itu di Transaksi pasar gitu. di kantongan ada uang berapa tuh suruh jatuhin. Mitosnya itu. Tapi pernah dengar itu? Enggak sih. Oh enggak. Saya juga di sana malam-malam sendiri juga nggak ada apa-apa ya alhamdulillahnya. Ya mungkin dari sugesti juga bisa sih. Iya sih. Naik ke Lawu sudah berapa kali? Tuh lupa ya. Tapi tahun ini 4 kali kalau saya. Tahun ini. Sebelumnya sudah pernah juga ke Sudah. Lawu. Keren ya. Pendaki asli ya ini ya. Enggak, saya cuma ngisi waktu luang. Kalau yang lain selain Lawu tadi apa? Mongkrang. Mongkrang. Itu asiknya di apa itu? Mongkrang itu asiknya itu Kok
yang Dia membuat gunung- menarik itu. Yang buat menarik itu dia kan gunungnya ya nggak terlalu tinggi. Itu cuman bisa dapat lautan awan yang bagus. Sunset, sunrise-nya kalau Bagus. beruntung juga bagus. Kalau beruntung, terus treknya juga nggak terlalu Nanjak. nanjak dan dia tuh enaknya gini Pak. Jadi kalau kita tektok sama camp itu harganya beda. Oh iya toh. Iya, jadi Kok kalau bisa ya? kita tektok itu si maksinya cuma 10.000. Kalau nggak kan Camp itu kalau nggak salah 20. 20. Biaya parkirnya juga beda tektok sama camp. Loh kok bisa ya? Itu emang kebijakan Unik di ya? sana sangat bagus. Oh. Terus itu kalau kan kita daftar nih di Mongkrang, kan dapat kayak kertas itu. Kertasnya itu kalau kita makan di warung yang ada di Cemoro Kandang, warung-warung tertentu, itu dapat diskon 10%. Oh, gitu ya. Pakai itu kartisnya Mongkrang Kartisnya itu. itu ya. Itu kalau saya sih pernahnya ke warung Edi Bahmo, itu dapat Diskon itu Diskon. karena menggunakan kertasnya itu ya, ya. dapat diskon. Ini menarik juga ya ternyata. Iya. Sana paling murah itu 10.000. Terus treknya landai. Jadi di Mongkrang itu ada 3 puncak. Candi 1, Candi 2 sama puncak Mongkrang. Itu view-nya bagus. Sudah pernah lewat semuanya. Sudah pernah melalui Sudah puncaknya itu. sudah. Itu kalau maupun dari puncak Mongkrang itu bisa langsung ke Gunung Jobo Larangan. Gunung Jobo Larangan. Jobo Larangan itu masuknya Jawa Timur. Tapi kalau dari pihak Basecamp nggak menyarankan. Kenapa? Karena itu kan udah masuk wilayah Jawa Timur. Kalau kita regisnya di Mongkrang itu kan simaksinya asuransi cuma cover ke Jawa Tengah. Oh gitu ya. Jadi kalau ada Dengan itu apa-apa, ya, ada apa-apa nggak bisa saya. di cover sama asuransi. Betul, betul. Merbabu berapa kali? Saya mah ini cuma tahun ini sempat tahun ini ya Pak ya. Iya, per tahun ini berapa kali merbabu? 3, hampir 3. 3 kali. Sendiri juga. Solonya 1 kali. Solonya sekali. Yang 2 kali 2 sama bawa orang yang kebetulan hipo. oh yang itu tadi ya. Oh. Nah, ya. Sama yang satu ini tektok via Tekelan 7 Summit Merbabu. Nolongi orang hipo berapa kali? Orang hipo nolongin, aduh saya nggak pernah hitung kalau nolongin ya. Tapi sering gitu ya. Sering Pernah gitu pernah ya. lah, sering pernah. Apalagi kalau di gunung-gunung yang rame. Contohnya kemarin pas tektok ke Sindoro, itu kebetulan ada OT juga, OT tapi tektok dia Pak. Terus ada anak masih kecil-kecil gitu naik. Nah pas itu saya mau di shelter, tiba-tiba tuh ada orang tuh badannya udah basah semua menggigil hipo, dan dia ditinggal temannya naik, dia di situ sendiri. Nah, terus dari situ ya kita tolong lah. Terus ada juga teman-teman pendaki lain juga yang ikut bantu tolong. Terus dan alhamdulillahnya di situ ada sinyal. Gitu. Jadi bisa hubungin pihak Basecamp. Pihak Basecamp langsung ngasih tahu kalau kunci shelternya ada di mana gitu. Terus langsung dimasukin shelter. Oh gitu. Itu wah penting banget ada sinyal di situ. Oke. Ini sampai akhir tahun masih target kemana lagi ini? Ini kan sudah masuk mau rencana Desember ke nanti. Sumbing Batur Sari. Sumbing. Iya, Sumbing Batur. Sama mana lagi sampai akhir tahun ini? Itu sih Pak terakhir ini. Satu ini. Sumbing Batur Sari. Oke. Wah, ini menarik sekali ini. Lah tadi kan ketika kenalan basicnya dari IT, kemudian kerjanya di farmasi, ternyata ya suka naik gunung juga. Kebetulan. Dan ternyata luar biasa ya, pengalaman naik gunungnya banyak Mas ya. Ya alhamdulillah sih Pak. Asik ya, asik ya. Gitu ya teman-teman. Jadi bagi yang belum pernah ini ya naik gunung, jangan coba-coba. Nah sekali mencoba pasti ketagihan. Wah, apalagi kalau kena racunnya. Iya. Obatnya mahal. Kena racunnya. Itu dulu memang suka naik gunung atau memang seperti itu tadi
karena kena racun naik gunung awalnya tadi. coba-coba Pak, saya Coba-coba Pak, toh. coba-coba dulu masih SMP kalau nggak salah ya. Oh, SMP sudah naik Kelas gunung. 3 kalau nggak salah. Itu kan lihat film-film petualang itu loh. Ya, Terus backpackeran. Pertama aku ke perahu Pak. oh pertama kali gunungnya Ke perahu perahu. itu nggak pernah, dari awalnya nggak pernah pergi kemana-mana. Ke perahu nggak pakai sepeda motor, pakai kendaraan umum. Oh, sendiri juga. Enggak sama Oh, dua sama orang teman, teman-teman. tapi dua orang temennya juga belum pernah kemana-mana. Oh. Jadi sama-sama nol. Oh, Terus kita cuma bawa uang ngepres sih Pak itu. Terus sampai terminal Mendolo itu sialnya kita kena calo. calo apa itu? Calo angkot. Oh, angkat Uang kita habis. Habis dikeprok. dikeprok. Itu Oke. pulang udah 0 rupiah. Malah justru nggak kapok ya dengan pengalaman seperti itu ya. Nggak tahu sih Pak juga. Kok pengen nyoba lagi? Seharusnya kan kapok ya. Kapok. Naik gunung pertama kali dapat pengalaman langsung seperti itu kan, secara logika kapok, ternyata malah menambah. Dan nggak dapat puncak. Oh iya toh itu. Itu Desember Pak. Pas hujan ya, hujan lebat itu mesti. Mana cuman bawa celana training, terus logistiknya juga seadanya gitu. Naik, cuman camp turun lagi. Oke. Itu ya, menarik sekali. Makasih Mas Fatih. Siap. Kapan-kapan kita sambung lagi nih untuk menggali apa ya, pengalaman yang menarik. Pasti masih banyak sekali yang sangat menarik, cuman ini waktunya terbatas kita ini. Jadi kapan-kapan kita nanti ngecamp lagi bareng-bareng, kita gali lagi lah pengalaman dari Mas Fatih ini. Banyak sekali, nanti tidak hanya sekedar pergunungan ini, nanti kita gali terkait dengan IT-nya juga boleh kan itu. Kita gali di dunia pekerjaannya juga boleh ini ya, banyak sekali pengalamannya. Sekali lagi makasih Mas Fatih. Siap. Ya, sukses selalu. Amin. Gitu ya teman-teman semuanya.